Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sokane Ali, jurusan S1 Teknologi Informasi semester 2. NIM saya 240102100008. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar atau rujukan yang digunakan untuk menentukan norma-norma hukum di dalam ajaran Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Yang pertama, sumber pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi dasar bagi seluruh ajaran Islam, termasuk hukum dan juga syariat, dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Sumber kedua itu adalah hadis. Hadis dalam konteks sumber hukum Islam adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan juga keadaan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum dan ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan juga melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, serta memberikan rincian dan tafsiran yang lebih spesifik terkait berbagai hal. Kemudian sumber ketiga adalah ijma. Ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berarti kesepakatan atau konsensus di antara para ulama atau mujtahid dalam menetapkan hukum syariat terkait suatu permasalahan atau kasus. Secara bahasa, ijma juga dapat berarti kesepakatan atau kebulatan hati. Sumber keempat adalah kias. Kias dalam konteks sumber hukum Islam adalah metode untuk menentukan hukum suatu peristiwa baru dengan membandingkannya dengan peristiwa lain yang hukumnya sudah jelas, nas, berdasarkan persamaan ilat atau akar permasalahan. Kias dalam bahasa Arab berarti mengukur atau membandingkan. Dalam ushul fikih, kias berarti menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nasnya kepada peristiwa lain yang ada nasnya karena persamaan ilat. Kemudian kita akan membahas kedudukan pada setiap sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai undang-undang dasar. Al-Quran dapat diibaratkan sebagai undang-undang dasar bagi umat Islam. Semua hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum ulama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan isinya merupakan susunan hukum yang lengkap dan sempurna. Al-Quran menjadi dasar utama dalam menentukan hukum dan aturan kehidupan di dalam Islam karena ia merupakan sumber hukum yang paling otentik dan tidak dapat digantikan, diganggu-gugat oleh sumber hukum lainnya. Kemudian ada ketertiban dan kesempurnaan. Al-Quran memberikan pedoman lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, keluarga, hingga masalah pidana. Hukum-hukum di dalam Al-Quran bersifat universal dan tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu, sehingga relevan untuk tetap digunakan pada berbagai zaman dan juga kondisi. Kemudian Al-Quran sebagai penjelas dan pembimbing. Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelas, bayan, dan pembimbing dalam memahami hukum Islam. Meskipun Al-Quran memberikan prinsip dan aturan dasar, namun dibutuhkan penjelas dan penjabaran lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan hukum tersebut. Kemudian ada hadis. Sebagai sumber hukum kedua, hadis bersamaan dengan Al-Quran merupakan dua sumber hukum utama dalam Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum tidak disangkal oleh mayoritas ulama dan juga umat Islam. Hadis juga memiliki fungsi penjelas. Hadis seringkali berfungsi untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran yang masih bersifat mujma, singkat atau belum jelas, atau memberikan rincian pada ketentuan yang bersifat umum. Kemudian kewajiban mengikuti hadis adalah umat Islam wajib mengikuti hadis sebagai bagian dari kewajiban mengikuti ajaran Islam secara utuh. Hadis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Al-Quran. Hadis juga memiliki kedudukan sebagai fungsi perkuat. Hadis dapat memperkuat dan menegaskan ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada ijma. Ijma sebagai sumber hukum. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kedudukan ijma itu adalah dalam urutan sumber hukum Islam.
adalah posisi ketiga. Ijma itu menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan juga Sunnah. Ijma menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma berfungsi juga sebagai penentu hukum ketika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dianggap sebagai hujah yang kuat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam karena kesepakatan para ulama dianggap sebagai pertanda bahwa keputusan hukum tersebut sudah sesuai dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah qiyas. Qiyas sebagai hujah atau dalil. Qiyas dianggap sebagai hujah syar'i yang sah untuk menentukan hukum dalam kasus yang tidak memiliki nas. Qiyas juga berfungsi untuk menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus yang lain ke dalam kasus baru yang memiliki kesamaan ilat. Penerapan hukum haram pada riba sering karena terdapat persamaan ilat dengan riba yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas memiliki keutamaan dalam membantu para ulama untuk mengembangkan hukum Islam dan mengaplikasinya pada kasus-kasus baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pada hakikatnya, Al-Quran adalah sumber hukum paling utama, kemudian akan dibantu oleh hadis di mana eh, hadis ini berfungsi sebagai penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang kurang jelas, apa yang kurang pas, maka akan diluruskan menggunakan hadis. Kemudian adapun ijma dan juga qiyas ini sebagai pelengkap saja untuk membantu juga para ulama untuk menafsirkan apa yang belum dapat ditafsirkan pada Al-Quran dan juga Al-Hadis seperti qiyas, ijma. Di mana ijma ini adalah sebuah kesepakatan para ulama. Kemudian kias ini juga adalah untuk melihat hukum-hukum lainnya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa diketikkan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.